pagi adik-adik. Udah bangun? Ya, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk di dalam ibadah Minggu Persekutuan Teruna. Baik adik-adik, kita mulai dengan saat teduh. Saat teduh dimulai. Adik-adik, kita bangkit berdiri, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 60. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur untuk nafas kehidupan yang kembali Engkau berikan, untuk kesehatan yang kembali Engkau berikan bagi kami dapat berkumpul bersama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati ibadah kami ini Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan biarlah semuanya untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa, agar apa yang kami dengar dapat kami mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, Bapa Kudus kekal selama-lamanya. Amin. Mazmur 33 ayat 1-4. Puji-pujian kepada Allah Israel. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Mari adik-adik kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan kita di pagi hari ini. Kami meminta Roh Kudus-Mu ya Tuhan untuk hadir dalam hati dan pikiran kami, khususnya juga buat adik-adik kami yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing secara daring Tuhan. Supaya apa yang kami baca dan kami dengar, kami dimampukan untuk memahami dan melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarnya. Amin. Kisah Para Rasul 19 ayat 1-12. Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes."
kata Paulus. Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Menumpangkan tangan di atas mereka, itu turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau yakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa setangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya di atas orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabar semua hari ini? Ya, Bung berharap semua dalam keadaan sehat. Dan kita selalu berdoa, Tuhan tetap memberkati dan melindungi kita. Baik adik-adik, mari kita belajar firman Tuhan kita di pagi hari ini yang sudah kita baca tadi dari Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Sedikitnya ada 3 hal yang bisa kita maknai dalam pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Yang pertama adalah Paulus kembali menepati janjinya untuk ke Efesus. Kalau kita baca sebelumnya bahwa ketika dia masih di Efesus dalam perjalanan sebelumnya, dia diminta oleh jemaat di situ untuk tinggal beberapa lama lagi di Efesus. Tetapi dia menolak karena dia harus melanjutkan perjalanan lagi ke Kaisarea. Nah, pada konteks pembacaan kita hari ini, dia menepati janjinya untuk kembali. Bagi adik-adik sekalian, kita semua pasti kita pernah mempunyai janji, baik kepada kawan di sekolah, teman di rumah, atau mama papa, atau adik atau kakak. Pernahkah kita mengingkari janji? Mari kita belajar untuk tetap menepati janji apapun kondisinya, apapun risikonya, kapanpun waktunya. Jangan pernah kita mengingkari janji kita. Hal yang kedua yang dilakukan Paulus di Efesus adalah dia membaptis beberapa orang murid di sana untuk nantinya dipersiapkan, dibimbing terus untuk menggantinya, untuk melanjutkan pelayanan pemberitaan Injil di sana. Kenapa Paulus harus membaptis kembali mereka? Konteks pembacaan kita hari ini adalah mereka telah melakukan pembaptisan Yohanes, atau menurut Paulus adalah pembaptisan pertobatan. Nah, sehingga mereka sendiri tidak tahu bahwa apa itu Roh Kudus dan ada Roh Kudus. Nah, oleh sebab itu Paulus membaptiskan kembali untuk dimeteraikan dengan Roh Kudus, melakukan karya-karya pekabaran Injil. Mungkin pada kesempatan lain kita akan membahas lebih dalam tentang pembaptisan. Tetapi bagi GBIB sendiri, pembaptisan itu hanya dilakukan 1 kali seumur hidup. Jadi tidak ada pembaptisan ulang atau pembaptisan 2 kali atau lebih. Ya. Ketika kita masih kecil, kita dibawa oleh mama papa kita, oleh saksi kita. Kalau ada biasanya di Indonesia Timur itu biasa ada saksi, Papa Srani dan Mama Srani. Ya. Itu dibawa untuk dibaptis, dimeteraikan. Karena bagi GBIB sendiri, pembaptisan itu adalah suatu anugerah keselamatan yang harus dimeteraikan sejak awal. Nanti setelah dewasa, dia akan dikuatkan kembali pada saat melakukan sidi baru. Nah, hal yang ketiga yang dilakukan Paulus adalah dia mengunjungi rumah-rumah ibadah atau sinagoge di sana dan mengajar atau memberitakan firman.
Dalam pemberitaan firman Paulus ini terjadi banyak huru-hara, terjadi banyak kekacauan. Karena kenapa? Ada banyak pengikut-pengikut yang menyembah di kuil Artemis itu, mereka bertobat dan mengikuti Paulus. Sehingga banyak orang yang tidak suka, termasuk orang Yahudi juga banyak tidak suka kepada Paulus. Sehingga terjadi keributan. Oleh sebab itu, selama 2 tahun dia memisahkan murid-muridnya yang sudah dibaptis itu untuk diajarkan dan dibimbing secara khusus, mempersiapkan mereka untuk pelayanan pekabaran Injil. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penekanan kita di hari ini adalah di poin 3 ini. Bagaimana kita selaku anak-anak Tuhan yang sudah menerima anugerah keselamatan daripada Tuhan Yesus, selalu dan senantiasa memberitakan Injil dalam kehidupan kita hari lepas hari, apapun kondisinya, apapun tantangannya, apapun keadaannya. Hal terakhir yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya adalah, pergi dan jadikanlah semua bangsa murid-murid. Hal ini berarti bahwa murid-murid Yesus harus menolong orang lain untuk melakukan apa yang telah diajarkan dan diperintahkan oleh Tuhan Yesus itu. Tapi 11 orang biasa gak mungkin bisa menjadikan orang dari berbagai suku, berbagai bangsa, berbagai bahasa, bahkan berbagai budaya yang berbeda untuk menjadi murid-murid Tuhan. Mereka itu orang biasa, tidak punya uang, tidak punya kuasa, tidak punya organisasi, bahkan tidak punya pemimpin pada saat itu. Dan mereka adalah orang-orang yang justru dikucilkan dari lingkungan sosial atau religi mereka sendiri. Mereka itu orang biasa yang tidak punya apa-apa. Tapi justru mereka bisa mengubah segalanya. Apa yang membuat mereka bisa? Ya, jadi mereka punya perubahan hidup yang nyata dalam Tuhan. Mereka punya kerelaan untuk taat kepada Tuhan. Dan mereka selalu dipenuhi oleh Roh Kudus dalam perjalanan pemberitaan firman Tuhan mereka. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, tugas pemberitaan firman atau pekabaran Injil bukanlah hanya semata-mata menjadi tugas dari seorang pendeta, majelis, atau guru sekolah minggu, atau para penginjil, seperti yang dilakukan oleh para rasul-rasul, termasuk Rasul Paulus. Tetapi semua kita, Jack, adik-adik, atau siapapun yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, menerima hidup baru, menerima anugerah Tuhan, semua punya kewajiban untuk memberitakan firman dimanapun kita berada. Dimulai dari hal-hal yang sederhana, mengasihi dan mencintai orang tua kita, keluarga kita, adik, kakak, atau teman-teman kita, bahkan mengasihi tanpa pamrih orang-orang yang ada di sekitar kita yang betul-betul membutuhkan pertolongan kita. Kemudian kehidupan kita yang dipenuhi oleh Roh Kudus, kehidupan kita yang taat kepada Tuhan, yang rajin beribadah, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, melakukan perbuatan-perbuatan yang benar di hadapan Tuhan, itulah menjadi satu cara pemberitaan firman yang paling sederhana dalam hidup kita hari lepas hari. Bukan kita harus pergi kemana-mana untuk memberitakan firman, untuk naik ke gunung, jadilah murid Tuhan, Tuhan akan segera datang. Tidak, bukan hal seperti itu sebenarnya. Tapi hidup kita yang benar di hadapan Tuhan, orang melihat, oh iya, ketika orang melihat hidup kita benar di hadapan Tuhan, maka itu adalah pemberitaan firman yang sederhana dalam kehidupan kita hari lepas hari. Memang banyak tantangan, banyak persoalan. Kadang-kadang kita merasa minder, kadang-kadang kita merasa malu, atau kadang-kadang kita dicibir atau dihina oleh kawan-kawan kita. Tapi itu adalah tantangan. Itu adalah persoalan yang harus kita hadapi. Sebagaimana yang Yesus lakukan, bahkan Paulus lakukan, bahkan para rasul lakukan, mereka menderita karena pemberitaan firman Tuhan, bahkan sampai mati. Ya, inilah misi kita. Inilah amanat agung. Pemberitaan firman lewat hal-hal sederhana.
mengasihi, membebaskan, dan memimpin dalam kehidupan kita sebagai teladan dalam pemberitaan firman. Inilah gereja. Mari, jangan pernah kita berpikir untuk berhenti hanya sebatas kita sudah menjadi Kristen. Hanya sebatas kita dilahirkan dari keluarga Kristen dan kita sudah menjadi pengikut Kristus. Tidak. Tapi mari kita beranjak pada level yang lebih tinggi. Komitmen kita untuk mengaplikasikan kekristenan kita, iman kita, percaya kita, anugerah yang sudah kita terima itu kepada orang lain untuk menjadi berkat. Itulah kita, itulah gereja, itulah anak-anak Tuhan yang diberkati. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan untuk mengucap syukur atas berkat dan penyertaan Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kami sampai saat ini. Kami mengucap syukur juga kalau kami masih diberi kesempatan untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu melalui live streaming di tengah-tengah pandemi COVID saat ini. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Bapa. Kiranya Tuhan memberkati negara kami, berkati juga semua perangkat pemerintah baik di tingkat kelurahan sampai di tingkat pusat dalam menjalankan pemerintahan ini. Jauhkanlah bangsa kami ini dari segala perpecahan. Dalam rangkaian doa syafaat ini kami juga berdoa untuk gereja dalam pelayanannya. Kiranya Tuhan memberkati gereja yang ada di muka bumi ini dan juga gereja GPIB Immanuel. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Pendeta, para pengurus gereja dan juga pengurus Pelkat dalam pelayanannya. Kami juga berdoa untuk proses pembangunan gereja GPIB Maduma. Dalam proses pembangunannya kiranya dapat boleh berjalan dengan lancar agar semuanya itu dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa juga untuk teman-teman dalam pelayanan teruna, kiranya Tuhan memberkati mereka pribadi lepas pribadi dengan segala keberadaannya masing-masing. Begitu juga dengan kakak layan kami, kiranya Tuhan memberkati dalam pelayanan mereka agar kiranya nama Tuhan dapat dipermuliakan. Ya Tuhan, berikanlah kami kesehatan dan ampunilah kami dari segala dosa-dosa yang kami perbuat, baik sengaja maupun tidak sengaja. Inilah doa permohonan kami Bapa dan sembah syukur kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Menyambung doa syafaat kami pada minggu pagi hari ini, kami mengucap puji syukur Bapa untuk kebersamaan kami di minggu pagi hari ini. Bapa dalam surga, berkati adik-adik, biarpun di rumah Bapa berkati dalam kegiatannya, di dalam belajar, Bapa berkati juga guru-guru yang mengajarkan, Bapak berkati, biarlah adik-adik dapat memahami walaupun tidak secara langsung hanya melalui online. Bapak berkati. Bapak dalam surga berkati orang tua dari adik-adik di dalam mencari nafkah kehidupan. Bapak berkati, beri kemampuan, beri kekuatan. Begitu juga di dalam kehidupan rumah tangga juga Bapak berkati. Bapak dalam surga berkati para pelayan dari Bapak Pendeta sampai pelayan di Pelkat. Bapak berkati. Bapak dalam surga untuk bangsa dan negara ini juga Bapak berkati, beri kekuatan untuk dapat melawan COVID-19 dan juga akan menghadapi pemilihan wali kota. Bapak juga berkati agar segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik. Bapak dalam surga, inilah doa sembahyang kami yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku
kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini kami telah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya persembahan ini dapat membantu pelayanan gereja. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, kemana saja kau pergi. Ingat namanya, pengharapan dunia. Ingat namanya, sukacita yang bakal. Mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita di hari ini. Terima kasih ya Tuhan, karena berkat-Mu kami boleh selesai dalam ibadah kami di hari ini. Biarlah apa yang sudah kami lakukan ini menjadi pujian yang harum di hadapan hadirat-Mu Bapa, dan kami dimampukan untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami mohon berkat-Mu, kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Allah yang kudus tetap menyertai kita sekalian, memberkati kita, memberkati semua orang yang punya kita, bahkan yang membenci kita sekalipun. Hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.